belum? Buruan yuk, slotnya terbatas loh. Jangan sampai kelewatan ya. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan.
Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak, dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Puji Tuhan baik ya, luar biasa. Saya selalu mensyukuri bahwa satu hari yang Tuhan berikan buat kita, itu anugerah untuk kita terus belajar lebih banyak lagi. Saya selalu meyakini bahwa Tuhan memberikan potensi yang luar biasa dan unik buat kita satu dengan yang lain. Dan waktu adalah anugerah yang Tuhan beri supaya kita mengoptimalkan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Termasuk hari ini kita menginvestasikan waktu untuk Tuhan. Dan saya percaya itu membuahkan hasil dalam hidup kita yang luar biasa untuk membuat hidup kita lebih bermakna, berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Yang setuju boleh bilang amin Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Mari saja kita berdoa masing-masing, saudara boleh persiapkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah, berkat, rahmat, bahkan buat nafas yang Tuhan beri sampai hari ini. Kekuatan, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Kami mensyukuri semua itu atas rahmat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ini menjadi waktu yang sakral buat kami untuk membangun hubungan yang dekat dengan Bapa. Lewat syukur, lewat penyembahan kami, lewat korban bakaran kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, satu kerinduan kami, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita buka tangan kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Bapa. Ini jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hampiri Kau dengan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Sebab Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang layak terima syukur kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan amin bersama-sama. Sekali lagi berikan aplaus yuk buat Tuhan kita yang baik. Saudara silakan duduk kembali. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Dengan kerinduan katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
hatiku tak tahan menunggumu. Penuhi kami ya Roh Kudus, kami haus dan rindu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam mari biar musik menyembah Tuhan. Mari cepat katakan, hanya Engkau. Ini gerejamu yang menyembahmu Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita yang terdalam. Engkau tahu hidup kami Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Yes, kasih-Mu. Mari dengan tangan terangkat bersama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Yesus, mari terus menyembah saudara. Hadirat-Mu Tuhan, Inaramayaramu, Zaramu, Shinarana.
sembah Dia di dalam roh saudaraku. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari saya memberikan kepada setiap pribadi, mari secara pribadi bangun hubungan dengan Tuhan pagi hari ini. Sampaikan isi hati saudara, curahkan isi hati saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Mari ambil waktu saudara dengan Tuhan. Kami buka hati kami Roh Kudus, sementara kami menyembah-Mu, sementara kami memuja-Mu. Mari Roh Kudus jamah kami. Mari saudara tetap berdoa dan menyembah secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari terus bangun dirimu dalam doa dalam roh. We worship you, God. Mari angkat tangan kita bersama, sembah Dia. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam hari-hari ini, dalam situasi seperti ini Tuhan. Betapa kami menyadari kami sungguh terbatas sebagai manusia. Tapi kami ingin memiliki sikap yang sungguh-sungguh mau bergantung. Belajar mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Itu sebabnya kami datang di tempat ini. Kami ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah persembunyian kami. Engkaulah tempat ternyaman kami untuk mengadu. We bless your name, Lord. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian.
Terpujilah Tuhan kami yang hidup, yang kuat, yang hebat, yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Terpujilah nama Tuhan yang bangga dan yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara sampai hari ini. Katakan yes, katakan amin. Boleh tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Terbukti sampai hari ini walaupun seringkali kehebatannya kita nggak ngerti dan kita tidak melihat. Tetapi seringkali kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan saudara akan katakan, wow, Tuhan saya memang hidup. Amin. Boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, lihat kiri kanan, katakan, Pak, Tuhan Anda hidup, Pak. Puji Tuhan ya, silent ya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Alkitab katakan bersukacitalah, apapun kondisi kita, karena bersukacita menjadi kekuatan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Katakan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari katakan dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Yang bersuka cita boleh terlihat tangannya sama-sama ya semua. GMCC, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Yang wanita katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Boleh gantian yang pria? Katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama dalam Tuhan. Bersuka. Yang bersuka yuk sama-sama semua katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersukalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka, bersuka cintalah. Jemaat, katakan bersama-sama, jemaat saja. Bersuka. Amin. Game CC lagi katakan. Bersuka. Oh. Lagi sama-sama ya. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka.
terima hormat dan kemuliaan Tuhan. Boleh sekali lagi tanpa musik tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, untuk terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu ya Allah. Engkaulah Yesus kekuatan kami. Katakan bersama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipuannya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yang percaya nama Yesus lambaikan tangan semua. Yeah. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Amin. Tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, GMCC semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama tepuk tangan semua. Nama Yesus semua. GMCC, kota benteng yang teguh. Wow. Siapa? Kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Hanya nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Wow. Berikan tepuk tangan buat nama Yesus, nama yang tidak terkalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Yesus kita yang dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau ditegur, diajar, diperbaiki oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup lebih lagi semakin serupa dengan Kristus. Hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakanlah yuk. Bila ku buka mata dan lihat wajah terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi jalanku Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Yesus, oh era lama sandara lama ya bu. Saya ingin mengajak saudara untuk ikut dalam program gereja kita, yaitu program Man to Man. Ini program yang bagus saudara, penting dan dibutuhkan sekali untuk para pria seperti kita, sebagai seorang suami, ayah, pekerja, pebisnis, dan bahkan untuk pelayan Tuhan seperti saya. Tadinya saya berpikir, bahkan mungkin kita yang melayani berpikir bahwa kita nggak butuh lagi untuk diajar. Bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, masih ada hal-hal yang salah. Dalam misalnya saya sebagai suami untuk berkomunikasi dengan istri, kita sebagai orang tua untuk mendidik anak, bahkan dalam hal melayani. Saudara, dalam program ini saya banyak dibukakan, diberkati. Itu sebabnya saya sangat terbeban untuk mengajak bapak-bapak dan teman-teman semua para pria untuk bisa ikut dalam program ini. Kita mau belajar untuk diubahkan semakin serupa dengan Allah. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir.
3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Shalom Jemaat KMCC, kita mau berdoa untuk kita siapkan hati kita menerima benih firman Tuhan hari ini, dan biarlah Tuhan mengurapi dan menguasai hati kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini kembali kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk beribadah. Berkati setiap umat KMCC dan seluruh jemaat yang ada Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, berkati dengan kuasa-Mu, berikan penghiburan Roh Kudus-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, siapkan semuanya Tuhan, hati pikiran untuk menerima benih dari surgawi. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, urapi kuasa-Mu ada Tuhan atas hamba-Mu ini. Kami semuanya siap di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, hari-hari ini kita masih dalam masa pandemi yang dimana kita pasti belajar lambat laun. Selama 1 tahun lebih kita sudah dalam masa pandemi yang belum ada akhirnya. Tapi ternyata banyak hal yang kita pelajari di masa-masa pandemi ini. Hari-hari ini kita lagi diajar dan belajar tentang bagaimana kita melihat atau menerima keadaan bahwa kita harus kehilangan, dan terutama kehilangan orang-orang yang kita cintai. Banyak berita dan kabar bahwa si teman, sahabat yang memang kita kenal dan kita kasihi, kita cintai, mereka harus berpulang terlebih dahulu. Itu menyakitkan, itu membuat kita sedih, bahkan itu membuat kekhawatiran atas hidup kita juga, dan menimbulkan ketakutan di dalam hati kita juga. Lalu bagaimana meresponi ketika kita tahu ada atau kejadian akan kehilangan orang-orang yang kita cintai? Dapatkah kita tetap mempercayai Tuhan? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa harus Dia? Karena Dia adalah orang yang baik. Karena Dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dia hamba Tuhan. Dia itu mengasihi engkau, melayani dengan baik. Kita bisakah mempercayai bahwa Tuhan Yesus baik? Apakah kita juga tetap menganggap atau mempercayai Tuhan itu baik setiap waktu? Apapun yang kita miliki, materi, atau apapun yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Termasuk kehidupan kita, nyawa kita adalah milik Tuhan. Apapun yang menjadi milik Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri bahwa satu demi satu mungkin orang yang kita cintai akan pergi. Bahkan diri kita sendiri pun akan dipanggil pulang. Karena tujuan dan destiny kita adalah kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup kekal bersama Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kita melepaskan yang ada pada kita. Kita harus mempersiapkan diri bahwa kita akan kehilangan, dan kematian itu akan kita hadapi. Bahkan orang-orang yang kita cintai mungkin akan kita lihat mereka akan pergi terlebih dahulu. Tapi itu adalah bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Justru itu adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Harusnya bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang selalu mengejar Yesus, orang-orang yang selalu melayani, orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan, mereka menghadapi sebuah kematian adalah keuntungan, kebahagiaan bagi mereka. Harusnya kita tidak takut dengan kematian, karena kehilangan atau kematian adalah haknya Tuhan. 1 bulan yang lalu, kami sekeluarga mengalami COVID dan semua hasil PCR kami adalah positif.
Syok, takut, khawatir, iya ada. 2 minggu kami jalani isoman di rumah sendiri dan kami jaga keadaan kami. Kami juga bersiap diri atas keadaan dan kondisi yang mungkin buruk bagi salah satu dari kami. 2 minggu kami lewati semuanya baik-baik saja. Dan ketika kami udah konsultasi dengan dokter pun kondisi saya dan suami apalagi anak-anak semuanya sudah baik dan semuanya sudah aman. Namun apa yang terjadi ketika setelah 2 minggu itu lewat, tiba-tiba Pastor Paulus, suami saya, mengalami kolaps atau mengalami saya tidak tahu, tidak paham artinya apa atau sebutannya apa, tapi yang pasti saya melihat tiba-tiba Pastor Paulus drop. Dia lemah di tempat tidur, di mana tidak bisa bangun. Yang biasanya setiap pagi jam 9 minimal dia sudah bangun dan dia sudah bersiap-siap untuk sarapan. Namun itu tidak terjadi di hari itu. Awalnya saya berpikir masih positif, yaitu mungkin lelah karena mungkin tidurnya terlambat. Jadi saya biarkan beliau untuk tetap istirahat dan tidur. Lalu saya mulai curiga atau mulai resah, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Saya meminta anak-anak saya untuk membangunkan Pastor Paulus, papanya. Lalu setelah dibangunkan, ternyata papanya masih tetap ingin istirahat. Dengan meyakinkan bahwa beliau belum mau makan. Saya diamkan dan saya rasa mungkin butuh istirahat lebih. Karena setelah COVID mungkin ada hal-hal yang timbul di dalam tubuhnya sehingga membutuhkan istirahat lebih. Apa yang terjadi? Saya juga masih santai dan tidak berpikir hal-hal yang negatif. Lalu menjelang sore saya baru disadarkan bahwa suami saya, Pastor Paulus, tidak bangun sampai dengan jam 5 sore. Mulai resah dan khawatir dan saya mulai curiga. Lalu ketika saya sedang Zoom menghadiri salah satu webinar, tiba-tiba tersentak saya seperti diberi hikmat untuk membangunkan beliau. Lalu saya bangunkan beliau. Ketika saya bangunkan, tubuhnya masih lemah selemah-lemahnya. Lalu saya mulai curiga karena kondisinya tidak seperti biasanya dan lemahnya tidak seperti kondisi sebelum-sebelumnya. Lalu saya memberikan saturasi. Dan saya pasang saturasi dan saya lihat saturasi saat itu 84. Saya mulai panik karena kondisinya ketika saya bertanya untuk beliau bangun, beliau marah dan saya tidak bisa mendengar kalimat dengan jelas ketika dia ucapkan. Perkataannya cukup tidak jelas sehingga saya menduga bahwa beliau itu pelo atau suaranya tidak jelas atau keluh lidahnya. Lalu saya mulai panik karena dia tidak bangun. Lalu saya mulai telepon ambulans dan saya minta tolong beberapa teman untuk mencari ambulans. Apa yang terjadi? Ambulans tidak merespon. Lalu saya berinisiatif bahwa ini harus cepat. Ketika tidak cepat mungkin ada hal-hal yang lain bisa terjadi. Karena ada beberapa informasi yang saya baca bahwa ternyata pasca COVID itu adalah yang membahayakan. Lalu saya gotong bersama anak saya. Saya berinisiatif untuk pergi ke UGD atau ke rumah sakit terdekat yang bisa kami jangkau. Kami gotong Pastor Paulus masuk ke dalam mobil. Lalu kami sama-sama tiduri atau rebakan beliau di mobil. Apa yang terjadi saat itu? Saya mulai cemas. Saya datangi di UGD 1 pertama, rumah sakit pertama. Mereka menolak dengan alasan penuh. Dengan berbagai macam alasan. Akhirnya saya terima. Lalu saya pindah lagi ke rumah sakit yang lain. Menuju kepada rumah sakit yang lain, UGD yang lain. Begitu juga kondisinya adalah kami ditolak. Kami memahami dan saya merasa bahwa oke, ternyata mungkin tidak bisa tembus dan tidak bisa masuk ke dalam UGD. Harapan saya adalah suami saya bisa dicek sedikit atau sebentar saja apa yang terjadi. Dan sepertinya beliau membutuhkan asupan atau infus. Sehingga saya mulai berinisiatif sendiri mencari lagi UGD lagi.
Namun apa yang terjadi? Tetap ditolak. Dengan hati yang sedih, hati yang khawatir, hati yang ingin menangis bahwa kami ditolak di seluruh atau di semua rumah sakit yang kami tuju. Tapi walaupun dengan kondisi khawatir, saya tiba-tiba teringat bahwa ini adalah haknya Tuhan. Tuhan yang cuma bisa bertindak. Saya serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan saya ingat dengan sebuah ayat bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini waktumu, ambil. Jangan sampai suami saya menderita. Ketika Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan dengan segera, dengan caranya Tuhan. Saya tantang Tuhan seperti itu. Kalau memang ini waktunya Tuhan, apapun itu, silakan Tuhan. Kami siap, saya siap, anak-anak siap. Saat itu ada anak saya yang kecil, dan saya sudah kuatkan dia. Saya bilang, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dedi harus menghadap Tuhan dan pergi duluan. Dede atau Farrell harus siap menjadi papa di dalam rumah, melindungi mami. Itu yang saya sampaikan. Dengan air mata saya menangis, dengan sedih dan khawatir, tapi saya tetap bertahan. Saya mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk suami saya dan keluarga ini. Saya kembali ke rumah, saya gotong suami saya, dan kami angkat bersama-sama dengan anak-anak saya. Lalu saya baringkan, saya berdoa bersama-sama. Tetap doa yang sama saya sampaikan, tidak berubah. Kalau Tuhan ingin panggil, Tuhan ingin ambil. Kalau memang Tuhan lebih mengasihi dan mau untuk ambil hari ini, ambil dengan segera. Jangan membuat suami saya menderita. Apa yang terjadi? Saya diberi hikmat untuk saya bisa membuat air madu. Lalu air madu saya berikan kepada suami saya. Saya paksa untuk diminum. Karena saat itu saturasi masih dengan kondisi di bawah 85, yaitu 84. Setelah saya kasih air madu itu, tiba-tiba saya cek lagi saturasi, ternyata naik ke 90. Dan itu saya mulai semangat dan saya tahu bahwa ini adalah Tuhan. Lalu saya tetap berdoa. Namun ternyata ada sahabat yang lain mengirimkan home care dan saat itu sudah cukup larut malam. Dan saya berharap home care yang datang itu membawa infusan atau cairan infus untuk diberikan pada suami saya. Dimana saat itu sudah tengah malam, jam 12 malam kurang lebih. Suster datang ke rumah dan ternyata air infusan habis. Dan begitu dia cek, dia lihat ternyata masih tersisa 100 mili. Harusnya yang diberikan adalah 500 mili. Saya cuma bilang dengan suster ini, berikan saja apa yang ada. Saya percaya dengan apapun yang ada itu pasti Tuhan akan tolong. Infusan itu mengalir dalam tubuh suami saya. Saturasi menaik dan meningkat menjadi 93. Saya mulai berdoa lagi, berharap lagi ada mujizat. Dan saya tahu Tuhan tetap tolong keadaan suami saya. Malam itu boleh dilewati dengan kondisi saturasi 93 dan oksigen terpasang. Itu kondisinya di rumah. Kami tetap berdoa dan berharap bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan Yesus yang baik. Yang mana yang ingin Tuhan lakukan untuk suami saya. Paginya saya melihat kondisinya masih belum baik dan belum sempurna. Yang saya curigai adalah suami saya gejala stroke. Jadi saya memaksa untuk bisa bagaimana caranya masuk ke UGD sehingga bisa dilakukan MRI. Salah satu rumah sakit diinformasikan oleh sahabat saya bahwa boleh datang dengan screening COVID. Saya tidak masalah. Lalu saya pagi-pagi saya langsung bawa Pastor Paulus ke UGD tersebut dan saya datangi rumah sakit tersebut. Hasil screening ternyata negatif. Lalu saya percayai bahwa Tuhan bertindak.
Apa yang terjadi ketika MRI dilakukan, hasil MRI keluar, dan tes darah yang lain semuanya menyatakan semuanya baik. Bahkan tidak ada gejala, ada pecahnya pembuluh darah, semuanya lancar, dia bilang. Dokter bilang semuanya baik-baik saja. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Ibu mau apa? Saya bilang, saya mau pulang. Karena sudah ada kejelasan bahwa ini adalah gejala atau mungkin akibat COVID yang melemahkan tubuhnya. Jadi saya tetap percaya bahwa suami saya akan sembuh karena sudah ada tanda-tanda itu. Saya bawa pulang suami saya dan saya kembali ke rumah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini ternyata beliau sehat kembali tanpa kekurangan apa-apa. Hanya saya percaya kepada Tuhan dan saya meyakini bahwa Tuhan bertindak untuk suami saya. Saya jadikan Tuhan alasan untuk dia hidup. Karena ketika kesehatan itu ada, saya tahu itu adalah datangnya dari Tuhan, bukan kita sendiri. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita asup dalam setiap vitamin yang ada, diusahakan oleh dokter, diusahakan oleh ahli-ahli kesehatan. Tapi ketika Tuhan bilang, stop, sudah waktunya kamu kembali. Dan kita akan kembali kepadanya. Dan Tuhan mengingini kita untuk berada di sampingnya. Tapi ketika Tuhan bilang kamu atau kita masih harus ada di bumi ini untuk melakukan tugas kita yang Tuhan sudah taruh, kita tetap harus hidup. Dan kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Siklus hidup manusia adalah kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Tidak bisa dihindari lagi. Kita harus bisa menerima kondisi dan keadaan. Ada yang datang, ada juga yang pergi. Itulah siklus kehidupan. Namun Tuhan lebih paham dan Dia tahu waktu yang tepat untuk setiap kita itu kapan. Ketika kita diberikan kesehatan kembali, bagi saudara dan saya yang sehat kembali dan bisa pulih dari COVID, kejar Yesus. Karena ketika kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, jangan fokus dengan kematian, tapi fokuslah kepada hidup yang tertuju kepada Kristus. Ketika kita hidup tertuju kepada Kristus, artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita dan kekuatan kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk Tuhan sepenuhnya tanpa terkecuali. Tidak ada yang didiskon, tidak dipotong, dan sepenuhnya kita adalah untuk Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan ketika kita harus hidup? Yaitu selain kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Dan kita menjaga mereka, memberi mereka, melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dari segala sesuatu, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang didatangkan oleh Tuhan, baik itu kembali kepada kesehatan yang utuh dari COVID, kita harus bergerak, kita harus melayani Tuhan. Atau ketika kita dipanggil Tuhan, atau orang-orang yang kita cintai harus menghadap dan kembali kepada Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Dan segala sesuatu itu adalah baik datangnya dari Tuhan. Kita berharap bahwa kita semuanya baik-baik saja. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Kita boleh berencana apapun, kita boleh meminta apapun. Tapi kita harus tahu dan paham bahwa Tuhan adalah Allah dari segala-galanya. Dan Tuhan memiliki hidup kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita tahu ini waktunya, Tuhan ambil siapapun. Bahkan orang-orang yang kita cintai, Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka juga adalah haknya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita diberkati atas firman Tuhan hari ini. Dan kita siapkan hati kita, siapkan untuk menerima berkat Tuhan, menerima perjamuan kudus.
Mari kita satukan hati, mempersiapkan hati kita. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara bisa mengambil roti dan anggur yang saudara sudah siapkan. Di setiap minggu kedua dan ketiga ada perjamuan kudus. Kalau sudah siap, mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Tuhan, Engkau menilik hati kami, menguji hati kami. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap dosa kami. Kasih karunia-Mu membenarkan hidup kami. Kasih karunia-Mu membebaskan kami. Kami diselamatkan bukan karena kami berbuat kebenaran, karena kemampuan kami. Kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu diberikan cuma-cuma untuk diselamatkan. Karena kami mempercayai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami dibenarkan karena iman kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat roti kami. Mari kita angkat roti Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti tersebut dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Kau sudah jaga sertai. Terima kasih buat apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus perantara anaknya yang tunggal, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan, Engkau akan menjagai dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.